Halo guys, hari ini kita unboxing Bapak Kepala Sekolah, oke? Let's go. Halo sahabat Semandala, balik lagi di Sabtu Basa-Basi, masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Gimana nih kabar nih sahabat Semandala nih ya? Hari ini spesial ya. Jadi di Sabtu Basa-Basi kali ini kita car vlog ya. Car vlog, wah ini nih bersama saya Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tejakula yang baru nih, Pak Beni Kurniawan. Selamat pagi Pak Beni. Oke, pagi. Ini kali ini spesial sekali ya. Oh iya, spesial, sangat spesial. Jadi kita harus kreatif Pak. Jadi kalau konsepnya Mandala Podcast tidak hanya di ruang studio atau dimanapun, kita ada sesi car vlognya Ya, kan. pas, betul. Nah, spesial hari ini dengan Bapak ya. Jadi ini Made Oplas numpang ini sebenarnya. Jadi biar irit ya. Jadi mumpung satu arah ya. Oke Pak Beni. Jadi hari ini boleh dong kita kulik-kulik atau apa istilah sekarangnya lah, unboxing nih Pak. Gak apa-apa kan Pak? Ya, enggak masalah, Jadi enggak apa-apa. hari ini spesial nih sahabat Semandala karena kita akan mengenal lebih dekat. Nah ini aja sudah dekat nih. Sosok kepala SMA Negeri 2 Tejakula yang baru. Oke Pak Beni. Jadi tadi sebenarnya saya dijemput ini ya. Jadi atasan jemput saya karena rumahnya sama dari Desa Bungkulan. Pak Beni, saya kesan pertama mendengar pengumuman kepala sekolah baru itu Pak Beni. Wah, kira-kira siapa ini kepala sekolah saya yang baru? Apakah yang serem, yang tua? Ternyata setelah saya lihat Gede Beni Kurniawan SPD MPD. Nah, saya agak-agak ini kayaknya nggak asing ini ya. Saya cari-cari ternyata Bapak Beni ini dari asal yang sama dengan Made Oplas dari Desa Bungkulan nih Pak ya. Gimana Pak, sehat nih? Ya, sehat nih. Wah, ini hari ini sudah lebih dari 50 hari nih Bapak bekerja nih ya. Sudah mulai menikmati perjalanan nih Pak. Ya, ini sekarang perjalanan ini. Kita nikmati selalu. Sama seperti saya Pak. Saya dulu trayeknya itu dari Bungkulan ke Denpasar, Walambla. Sekarang dapat tempat unit kerja di SMA Negeri 2 Tejakula di Bondalem, sangat senang Pak. Ini lihat aja nih Pak, sunrise kita lihat sama sunrise ya. Pacar menyingsing dari Ya, ufuk timur. apalagi lagunya keren ya, kemarin launching ya. Fajar menyingsing dari ufuk timur. Mas sekolah kita tuh. Ya, itu keren. ciptaan Made Oh Oplas. iya, Made ya. Oplas keren. Kita tunggu lagi ciptaan Saya sangat berikutnya. bahagia, senang di SMA 2 Pak. Jadi Pak Beni harus senang juga di SMA 2 nih Pak. Ya, pasti. Jadi Pak Beni ini memang asli Bungkulan nih Pak ya. Oh iya, saya memang lahir di Bungkulan, besar di Bungkulan juga. Terus tinggalnya di mana Pak? Saat ini tinggal di Banyuning. Oh, di Banyuning, Jadi ya. agak rusak nih trayeknya sekarang ini. Iya, jadi Tadinya saya tinggal di Banyuning kan harapannya lebih dekat dengan unit kerja begitu kan. dulu sebelumnya di mana Pak? Nah, begini. Tapi ngomong-ngomong ini kepala sekolah nyetir ya. Keren kan? Ini hanya Tapi Made saat ini Oplas bukan yang kepala sekolah nih. jadi bos nih. Tapi supirnya Made Oplas nih. Gimana Tapi Pak? Made Oplas juga keren ya. Begini. Jadi sebelumnya saya tugas di SMP Negeri 3 Kubu Tambahan sebenarnya. Oh, sempat di awal-awal Kubu Tambahan. Tahun 2003 lah kurang lebih. Ini sebentar lagi nih masuk di trayek saya dulu nih. Jadi kalau dulu SMP 3 di mana, Pak? Kubu Tambahan tuh lewat sini nih, jalan sini nih. Di desa mana itu? Desa Tajun Oh, tepatnya. Tajun ya. Jadi lumayan juga ya, jauh juga sebenarnya. Nah, kemudian tahun 2005 itu SK PNS. PNS-nya ya. 2005 Ya, 2005 di SMK Negeri 1 Singaraja. di ya. Semea ya. Ah ya, nah itu lumayan, itu pusat kota ini kan. Oh, berarti dulu di Semea berarti Oh ya, itu selama kurang lebih 2000 sampai 2021 sih ya. Wah, berarti Bapak sekarang Bapak kelahiran tahun berapa sih Pak nih ya? Biar teman-teman tahu nih, ini capsek kita nih tahun berapa lahir? Krik mau tahu. Mau tahu apa mau tahu banget? Tahun 1980. 1980 2002 baru berapa ada? 40 Apa nih?
umurnya berarti Oh ya, sekarang 42 tahun. 42 tahun bos, jadi paling muda nih. Saya lihat juga di pengumumannya itu Pak Benny ini selain muda, ternyata jabatannya paling tinggi bos, 4C ya. Kita dapat pangkat maksudnya. pangkatnya paling tinggi 4C ya. Udah kita dapat kepala sekolah yang muda berprestasi, berarti ini sahabat Semandala ya. Kita harus bersyukur ini kita dapat bapak kepala sekolah yang muda, baik banget ini ya. Nih saya baik banget nih ya, saya kenal dari dulu sebenarnya, tapi baru intens sekarang ya. Gimana Pak Benny? Tadi saya maunya ini nanya ayahnya ini ya, karena ini sahabat Semandala. Jadi ternyata kalau sudah garis hidup jodoh itu memang sudah ditentukan Tuhan ya. Siapa kira saya dulu Madioplas di Banjar saya berhubungan dengan ibunya, Ibu Jero, jadi kepala sekolah SD. Saya ngadain kegiatan di Seketrune. Kemudian ayahnya juga Pak Jero juga jadi kepala sekolah juga di SD saya dulu. Nah, sekarang ketemu saya berarti 3 kali ketemu nih sama anaknya juga. Ini sekarang kita lewat SMK Negeri 1 Kebun Aman nih. Sapa dulu teman-teman yang di sana SMK 1 Halo Kebun Aman. SMK Negeri 1 Kebun Aman. Nah, ada pigulingnya ada di sana, coba cek. Nanti pulangnya singgah ya Pak Gede Sukunayu. Halo Pak Gede, Rahayu ya. Nah, ngomongin gini Pak, jadi memang Bapak keluarga kepala sekolah apa gimana? Ibunya kepala sekolah, bapaknya kepala sekolah, gimana nih Pak? Ya bagaimana ya, mungkin memang harus menjadi seorang pendidik ya. Jadi nenek saya memang guru dulunya ya, guru kemudian neneknya guru juga? Ya, guru juga. Tapi terkait dengan masalah kepala sekolah enggak ada ya, keturunan kepala sekolah itu ada urusan. Ada keturunan enggak ada model seperti itu. Tapi mungkin karena memang ya digariskan seperti itulah ya, kita tidak pernah mengingkari bahwa karma itu memang ada begitu ya. Termasuk juga kita ketemu nih sekarang, pasti bukan suatu kebetulan ini kan ya, memang sudah ditakdirkan dari sana, memang dijodohkan untuk kita bertemu gitu. Saya tidak tahu, bahkan tidak pernah menduga kita akan bisa seperti sekarang ini gitu kan, di satu kendaraan menuju ke tempat kerja yang sama. Lu masih nih ya. Lu masih. Oh, berarti udah ada urusan Pak ya, ada jabatan dengan gen gitu ya. Oh gitu nih, berarti harus memang sudah jalan takdirnya, kemudian kita berusaha terus ya. Berarti Bapak dulu waktu mengetahui di pengumuman dapat di SMA Negeri 2 Tejakula, pasti dong syok ya sahabat Semandala, karena beliau sebelumnya kan di SMK, sekarang di SMA. Nah gimana tuh Pak, ini perasaannya dulu? Ya betul memang deh, jadi pada saat pengumuman betul-betul saya tidak pernah menyangka akan ada di SMA 2 Tejakula ini gitu kan. Tadinya mikir pasti akan di SMK, entah SMK di mana begitu. Nah kemudian setelah mendengar pengumuman pada saat itu di SMA 2 Tejakula, betul tadi ya, jadi betul syok juga gitu kan, di mana sekolah ini gitu kan. Sama Pak saya dulu gitu. Betul ya, saya cari-cari ya di internet itu kan, browsing, dicari websitenya, nggak ada tuh pada saat itu, nggak ada websitenya, masih belum begini ya. Belum bayar. Hilang websitenya, katanya ada masalah. Kemudian ya sosial media yang ada juga, cari YouTube juga agak susah juga Pak, di mana itu sekolah itu. Akhirnya ya tanya-tanya ke rekan-rekan, akhirnya ya sudah tahu kemudian ada Madioplas ternyata di sana begitu. Ada saya juga sana, ya. Ada Pak Yudi selaku kakak kurikulum yang ternyata tetangga saya tetangga di Banyuning, yang Madioplas itu tetangga di Bubulan. Jadi mantep lah gitu. Merasa aman. Merasa aman walaupun belum tahu keadaannya ya. Akhirnya ya setelah ya beberapa hari kita ke sana sama-sama, ya amazing ya, jadi luar biasa ya. Dan memang semesternya dapat gitu ya. Tapi kesan pertama Bapak menampakkan kaki di sana tuh seperti apa sekolah kita? Kesan first impression ke sana Bapak? Ya mungkin kesan pertama ada yang beda ya dengan tempat tugas sebelumnya gitu. Jadi kalau tugas sebelumnya itu kan pusat kota begitu ya, jadi 0 kilometernya Singaraja. Kemudian juga ya tempatnya kecil begitulah ya, karena memang di kota kan demikian adanya. Ya. Tapi di SMA 2 gimana?
Nah, sekarang di SMA 2 itu berbanding terbalik begitu kan. Jadi Iya. ada di Desa. jauh dengan kota, kemudian tempatnya luas gitu. Kemudian ada banyak rumput, ada banyak tanaman ya. Jadi Asri, Pak, ya? oh iya, jadi itu perbedaannya gitu kan, sehingga ya dinikmati begitu kan perbedaan Ya, itu. apalagi trayeknya ke timur Pak ya. Nah, jadi kita bisa menikmati sunrise iya. pagi-pagi. Nah, ini termasuk trek sepi Pak. Jadi kita bisa sampai ya sambil inilah. Ya, sambil Healing. bisa. Wah, berarti terbanding terbalik berarti Pak ya. Iya. Jadi di kota dengan desa. Ini apalagi desanya paling dalam Pak. Bon dalam. Iya. Tapi saya cari tahu Bapak juga ada keterkaitan dengan TJ Gule Pak. Jadi ibunya dari TJ Gule nih, bener Pak? Ya, jadi ini jalan kita nih ya sekarang ini sudah saya kenal dari sejak kecil ya. Jadi dulu saya masih ingat sekali ya ketika ibu mau pulang kampung. Ibu dari mana? Kami Renteng ya. Wah. Jadi udah jalur biasa dah ini gitu kan. Naik Isuzu merah begitu kan diajak. Berarti ini asli dah Pak, ini Ya. jodoh Pak. Jadi, Oh, betul, ini betul. yakini dah Pak, ini Bapak memang jodoh dengan SMA 2. Ya. Wah, aduh. Ya, berarti gini Pak, saya melihat di CV Bapak ya. Jadi Pak Benny ini termasuk guru yang berprestasi anak-anak sahabat Mandala. Jadi CV-nya bahkan saya sampai kebanyakan nih Pak. Ya, termasuk Widya apa? Widya Mandala ya. Widya Kusuma. Widya Kusuma ya. Ya. Widya Kusuma paling muda nanti Pak ya. Apa yang paling membanggakan Pak dari sekian banyak penghargaan ya, ada juara 1, banyak sekali nih saya baca, nggak sampai gini ya, gimana Pak? Ya, memang prestasi itu kan bonus dari apa yang kita lakukan sebenarnya Kerja keras, kan. ya. Jadi pergerakan kita, niat kita untuk meningkatkan kompetensi, tujuan utamanya sih itu sebenarnya kan. Nah, kemudian diberikan prestasi atau hadiah juara itu kan dampak pengiringnya sebenarnya gitu. Ya termasuk juga pada saat diberikan kesempatan jadi guru berprestasi tingkat nasional yang kemudian pada akhirnya ya tadi seperti yang Madi Oplas tadi sampaikan ya, ada penghargaan Widya Kusuma dari Provinsi Widya Bali. Kusuma apa itu Pak? Saya nggak ngerti. Ini ya, Provinsi Bali menyelenggarakan tiap tahunnya itu ada pengangkatan lah tokoh pendidikan di Bali gitu. Ya tapi dari semuanya itu sebenarnya tadi kan ada pertanyaan mana yang paling membanggakan Ya, gitu ya. berarti Widya Nah, sebenarnya yang paling membanggakan bagi saya itu adalah apa itu? Ada lagi mau selain- tahu lagi. Kita mau tahu apa? Banget apa mau tahu biasa? Seliputan ngomong. Berarti ada yang lebih berharga dari penghargaan Widya Kusuma Pak. Apa itu? Yaitu jadi guru idola siswa di kelas. Nah, Seperti itu ya. Ya, penghargaan yang paling itu paling membanggakan jadi karena guru idola di hadapan siswanya. Kenapa bisa seperti bukan itu? idola sih, apa ya namanya kan, setiap hari PGRI itu kan ada pemilihan guru Oh, apa namanya iya, ya, iya, pokoknya guru menurut versi siswa itu menarik gitu Iya. ya. Nah, itu sebenarnya muara utama dari apa yang kita lakukan ya. Jadi artinya begini deh. Gimana ya? Ya, ketika kita melakukan aktivitas keluar berprestasi banyak begitu, tapi kemudian di hadapan siswa kita tidak bisa memberikan Hal positif. apa ya? Ya, betul itu kan, itu juga Sama nol dengan bohong, begitu ya. ya. Nah, artinya itu yang utama, bagaimana kita mengajak siswa agar bisa mereka belajar dengan senang, dengan nyaman. Iya. Ada sekarang yang namanya gerakan sekolah menyenangkan. Iya. Nah, Oh, Pak Rastu itu ya. Iya, halo, Pak Pak Rastu. Rastu. Ya, berarti memang betul nih sahabat Semandala, Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu berada ya. Jadi hal yang membanggakan sebenarnya adalah menjadi tauladan di hadapan siswa yang kita ajar. pas mah ada oplas dua gitu. Jadi walaupun kita mendapatkan juara gini gitu, tapi kalau di kelas kita tidak disenangi sama dengan bohong ya. Jadi kenapa Made Oplas ya pakai topeng gini Pak? Ya, Jadi kenapa karena dulu? Ya. saya merubah paradigma, memberikan informasi
materi pembelajaran itu dengan menyenangkan, betul sekali ya. Ya. Makanya ada sekolah menyenangkan, Aldo Pak Rasti. Pas betul Ya. itu. Jadi harus menyenangkan. oh ya. ya. Tidak tegang Pak. Betul ya. Iya. Begitulah ada konsep-konsep, ada inovasi-inovasi yang baru yang bisa kita lakukan untuk sebagai jembatan tadi ya disampaikan ya. Bagaimana kita Sosok menyampaikan guru informasi. galak itu nggak lagi ini ya, harus Ya. bisa Nggak menyenangkan. laku tuh Nggak laku, saat ini ya. Oke Pak. Jadi ini Wah, ini Fajar menyingsing nih. Fajar menyingsing dari ufuk timur ya. Langkahkan kaki dengan penuh semangat. Nanti kita bawa mobil. Oke, Pak Beni, kira-kira nih selama kurang lebih 50 hari lebih nih ya. Kemarin kan sempat launching ya. Berarti Bapak sudah merencanakan program-program kreatif nih untuk kedepannya nih. Bisa disampaikan mungkin kepada halayak umum nih, sahabat Semandala ya, channel Semandala Official. Apa sih rencana Bapak ke depan nih yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan? Silakan. Ya, sebagaimana yang mesti dipin nih ya konten kita sebelumnya Iya, ya. Kalau harus belum dipin tahu nih nih ya. ya bahwa kita sudah launching ada 2 program kita ya, ada Semandala Kreatif dan juga Semandala Entrepreneur ya. Apa aja nih? Nah, Semandala Kreatif ini kan isinya ada 3 divisi ya. Divisi pertama adalah sistem informasi yang kita bisa menerapkan yang namanya Simandala. Simandala. Ya, sistem informasi manajemen data Semandala. Wah, Ini keren ya. iya. Jadi kita punya programmer di sekolah dan bisa mengeksekusi apa yang kita mau begitu ya. Iya. Jadi sebuah sistem informasi yang nampaknya ini akan terus berkembang nanti menjadi sistem informasi sekolah. Kemudian yang kedua ada yang namanya divisi digital marketing strategi. Ini penting sekali ya. Penting DFS ini sekali. penting sekali ya. Jadi ya, ada banyak kompetensi yang dimiliki oleh siswa, guru dan segala macam. Kemudian juga kita wajib menyampaikan apa yang kita lakukan di sekolah ini kepada halayak begitu. Sehingga tidak seperti saya kemarin itu dari SMA 2 dicekul di mana? Iya, SMA 2 ini saya ada Facebook nih, saya ada YouTube ya. Betul sekali Nah, ya. ya, seperti itu ya. Dan ini sudah jalan ya, udah. Iya. Jadi bagi yang memang ingin tahu banyak, Subscribe, follow ya. ada Oke. YouTube sekolah, ada. Jangan lupa follow. itu Yang penting follow tuh. konslet. Apa lagi Pak? Nah, kemudian yang ketiga ada olahraga ya, seni dan olahraga kreatif. Wah. Nah itu udah dapat menghasilkan banyak tuh. Apa aja tuh? Belum 50 hari sudah kita bisa buat mars, Wah, masih himne sama kemudian senam. senam Semandala. Ya, berarti kita punya Oh. senam sendiri. Ya, Nah, sebentar lagi ada Semandala Open lagi. Semandala Nah, Open ya. itu. Jangan lewatkan ya. Nah. Bulan April kita punya Semandala Open ya. Ikuti tuh kegiatan Open tuh. house, oke. Nah, kemudian Semandala program Entrepreneur. yang kedua Semandala Entrepreneur. Semandala Entrepreneur itu ada 3 divisi juga. Pertama Semandala Entrepreneur Class. Nah, ini pembimbingnya nih. Saya nih, ya. Deh, kita Gimana? ini dulu ya, Mau Santi dulu yuk. Ini kita nyampe di Ponjo Batu nih, sahabat Semandala ya. Kita langsung bisa maturan nih, setiap hari bisa maturan. gitu ya. Kayangan apa ini? Saat kayangan apa namanya kita? Baca lagi nanti. Oke, Yuk, tunggu kita- ya kelanjutannya kita Om Santi dulu. Oke. Iya, bapaknya pakai kaca. Kenapa Pak? Ulap. Udah mulai silau nih. Ya, jadi kita bisa sembahyang semuanya sahabat Semandala. Bonus dari kita dapat unit kerja di Tejakula ya. Ya. Jadi semoga kita diberikan kelancaran dan kesehatan ya. Betul. Selain Semandala Entrepreneur kelas, apa lagi Pak? Ya, tadi Semandala Entrepreneur Class itu kan salah satu upaya kita memfasilitasi anak-anak ya yang memiliki keinginan untuk meningkatkan jiwa wirausaha. Dilihat dari data yang kita miliki, itu anak-anak banyak yang tidak bisa melanjutkan begitu. Nah, kita kan sekolah ini tidak boleh diam begitu kan melihat Iya. situasi ini. Sehingga kita berikan wadah mereka untuk mengembangkan jiwa wirausahanya.
Memang Pak, memang saya perhatikan ya, ini anak-anak kita tuh kebanyakan dari ekonomi yang kurang Pak, makanya tamat SMA dia langsung kerja nih ya. Bapak sudah benar membuat program entrepreneur ya. Betul, ya. Kemudian yang kedua itu masih di Semandala Entrepreneur Ada apa? Semandala Marine Class. Semandala Marine Class berarti ya. belajar tentang kebaharian berarti ya. Betul ya. Jadi Bondalam ini kan memiliki Potensi lokal yang sangat baik ya, utamanya di bidang bahari. Bahari Prawara ya. Ya, betul ya. Jadi kita kerjasama dengan Bondalam Eco Dive ya. Bondalam Eco Dive kita ajari tentang diving juga Pak ya. Ya, jadi anak-anak kita yang yang memiliki niat untuk bisa diving, kemudian juga memelihara terumbu karang yang ada, kita fasilitasi begitu kan. Jadi kita nggak boleh diam di sekolah ini. Kita harus bisa memberikan bekal. Ya betul, bekal dan juga peduli ya terhadap pada perkembangan desa kita. Ya, dan luar biasa sekali ya, ada entrepreneur class, kemudian ada marine class. Jadi kita bisa buat kalian nih anak-anak SMP yang mau belajar SMA atau masuk SMA di mana bingung, pilih SMA 2 aja ya. Ada entrepreneur class, ada Semandala kreatif, ada marine class juga belajar diving Pak ya. Ya, rugi kalau tidak mau atau tidak memilih SMA 2 di Jakula sebenarnya. Gratis itu ikut itu kelas-kelas ini gratis. Wih, sing maya deh. Sing maya nih ya, jadi nanti bonusnya bisa dapat sertifikat diving ya. Ya. Bisa ngajak tamu nih ya. Selain marine class apa lagi Pak? Nah, kemudian yang terakhir di Semandala Entrepreneur kita mengembangkan PKWU berbasis UMKM ya. Pembelajaran PKWU. Betul, Ya. kita kan punya pembelajaran prakarya dan kewirausahaan tuh kan. Seperti jadi, apa tuh konsepnya Pak? Konsepnya begini, jadi tidak hanya sebatas teori saja di kelas ya, PKWU ini. Nah, tapi kita juga harus bekerja sama dengan UMKM yang ada di sekitaran kita gitu kan, sehingga semuanya berkembang nih. Anak-anak berkembang sisi wirausahanya, UMKM itu juga berkembang dibantu oleh bagaimana kompetensi anak-anak ini gitu kan. Nah, contoh lah misalnya di sekitaran itu ada yang punya usaha membuat pupuk tuh misalnya. Ajari anak bagaimana membuat pupuk sehingga nanti ini akan terjadi saling simbiosis mutualisme begitu kan. Nah, semacam itulah modelnya. Berarti tidak hanya belajar praktek di sekolah, tapi langsung selling dan marketing itu berarti. Pas. Wah, luar biasa nih anak-anak nanti diajari tentang PKWU, pilih pengolahan kayak kemarin Pak ya. Ya, kemarin kita sudah ada hasilnya. kita mencicipi nih ya, masakan anak-anak enak sekali dan layak dijual ya. Jadi wah keren sekali nih Pak. Jadi programnya kreatif sekali ya. Berarti kedepannya harapannya apa nih? Ya, ke depan tentu kita berharap program-program ini bisa jalan ya. Jadi program itu sebaik apapun dibuat, disusun, tetapi tidak jalan ya mubazir juga begitu kan. Nah, sehingga kita sangat berharap program ini bisa terus berjalan dan tentu kualitasnya semakin meningkat ya. Kemudian dukungan ya, tentu Dukungan ini dari stakeholder ya. betul ya, Dari sekolah. guru-guru. Betul, kita harus satu frekuensi nih. Ya, satu frekuensi nih. Betul sekali. Kalau mau maju sebuah instansi organisasi harus gotong royong, semangat, harus bersama ya. Ya, keluargaan terus dijaga. Keluargaan. Jadi ada warga sekolah, ada guru, pegawai, siswa, komite sekolah, kemudian juga masyarakat sekitar. tentunya, Ini, ya. ini menjadi baik kalau sinergitas baik. Iya, jadi seperti itu nih sahabat Semandala ya. Jadi kalau kita car vlog itu lumayan bisa bahas ya. Kalau saya ikut sama Pak Benny ini adegan omongan ya. Ya jadi demikian hari ini ya, Sabtu basa-basi kita bersama Pak Benny Kurniawan ya. Kita udah tahu nih lebih dekat dari sosok Pak Benny nih ya, dari bapaknya, ibunya, kemudian semuanya ya. Berharap Pak Benny ya, saya semangat sekali. Saya yakin Pak Benny dan seluruh komponen warga SMA Negeri 23 bisa memajukan sekolah ya. Jadi kita kuat Semoga bisa ya, semoga bisa Jadi demikian car vlog ya di Sabtu basa-basi kali ini. Sampai jumpa di Sabtu basa-basi selanjutnya. Kira-kira siapa nih yang akan Made Oplas kulik-kulik ya. Jadi terima kasih, jangan lupa subscribe channel Semandala Official dan akun lainnya ya. Oke, terima kasih Pak Benny ya, sehat selalu. Sebentar lagi kita sembahyang Saraswati nih. Hari ini spesial ya, Saraswati kita akan ada
persembahyangan Piodalan. Ya, semoga semua diberkati oleh Sang Hyang Saraswati ya. Terima kasih sahabat Semandala, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Semandala go dulu, Semandala go. Semandala. Semandala go. Wah.